Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya melakukan simulasi order to cash atau O2C dan CRM. Berikut merupakan skenario untuk simulasi. Yang pertama ada self CRM, ia akan membuat leads, kemudian melakukan meeting, dan kemudian menentukan leads untuk diubah menjadi opportunity. Kemudian self CRM akan memilih opportunity menjadi won atau loss, kemudian akan dilanjutkan kepada staff sales, di mana staff sales akan membuat quotation sesuai dengan opportunity, lalu akan mengirimkan quotation tersebut kepada customer dan menunggu jawaban dari customer. Apabila customer telah melakukan konfirmasi, maka staff dapat melakukan confirm quotation. Selanjutnya adalah bagian dari staff warehouse akan mengirimkan barang dengan cara melakukan validasi pada sales order yang telah terbuat sebelumnya. Setelah itu, staff sales akan membuat invoice dari sales order. Kemudian, staff accounting akan melakukan konfirmasi terhadap draft invoice dan mengirimkan invoice tersebut. Kemudian, staff accounting asumsi bahwa pembayaran telah diterima, maka staff accounting akan mendaftarkan pembayaran. Kira-kira seperti itu simulasi yang akan dilakukan. Langkah yang pertama perlu kita lakukan adalah login sebagai staf CRM. Di sini saya telah login sebagai staf CRM. Kemudian saya akan memilih modul CRM dan saya pergi ke leads. Di sini kita dapat langsung saja buat leads. Selanjutnya di sini saya telah mengisi detail untuk membuat leads, yaitu dengan nama Office Product Deals dengan company name-nya adalah PT ABCDEF. Kemudian kontak name-nya Kira, email abcdef@email.com, dan phone number 0000. Untuk itu dapat kita save. Setelah kita klik save, maka leads sudah terbentuk. Dapat kita lihat di bagian leads bahwa leads yang baru kita buat sudah masuk ke dalam database. Maka selanjutnya adalah untuk mengubah leads tersebut menjadi opportunity. Untuk melakukan hal tersebut, dapat kita klik leads-nya, lalu kita convert to opportunity. Dapat kita lihat di sini akan muncul pop-up. Kita dapat mengisi convert to opportunity dengan salesperson, yaitu saya sendiri, lalu create a new customer karena kita berasumsi bahwa customer ini merupakan customer baru dan kita belum pernah melakukan sales kepada customer tersebut. Untuk itu kita create opportunity. Nah, di sini dapat terlihat bahwa lead telah menjadi opportunity. Di sini terlihat ada new, kemudian dapat kita lihat pula di bagian pipeline. Di pipeline ini dapat kita lihat bahwa sudah ada new opportunity. Langkah selanjutnya adalah untuk menerima opportunity tersebut. Untuk itu dapat kita klik opportunity-nya, dan di sini kita dapat memilih apakah kita ingin menentukan opportunity tersebut sebagai won, loss, atau enrich. Karena kita berasumsi bahwa kita telah melakukan meeting dan kita mendapatkan deal bahwa expected revenue-nya ada 10.800.000, maka di sini kita dapat mengisi pula bagaimana priority dari opportunity ini. Untuk itu, karena kita berasumsi kita telah setuju dan kita akan mengambil opportunity tersebut, maka dapat kita langsung klik one. Nah, terlihat di sini bahwa deals yang pertama kali kita buat telah terbentuk dan kita telah mengambil opportunity tersebut. Terlihat juga di sini statusnya telah berubah menjadi one. Kemudian langkah selanjutnya sesuai dengan skenario adalah untuk login sebagai staff dari sales. Di sini saya telah melakukan login untuk staff sales. Kemudian yang perlu saya lakukan adalah membuat quotation untuk opportunity yang sebelumnya telah dibuat. Di sini dapat kita klik create, kemudian kita isi field sesuai dengan deals dari opportunity yang sebelumnya telah terjadi. Kemudian setelah kita mengisi field sesuai dengan deals yang sebelumnya telah terbuat, maka kita dapat save untuk menyimpan quotation. Maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengirimkan quotation kepada customer.
Untuk itu, di sini terdapat pilihan untuk send by email. Untuk itu, dapat kita send by email. Ketika kita mengirimkan by email, maka akan muncul pop-up seperti pada layar. Kemudian dapat kita lihat bahwa recipients-nya adalah customer kita dan secara otomatis akan terbuat template untuk pengiriman dari quotation beserta dengan attachment file berupa quotation yang telah kita buat sebelumnya. Untuk itu dapat langsung kita klik send. Dan terlihat quotation-nya sekarang statusnya adalah menjadi quotation send. Selanjutnya, kita berasumsi bahwa email telah dibahaskan dan kita telah mendapat persetujuan dari quotation yang telah kita buat. Untuk itu dapat kita klik confirm. Kemudian terlihat bahwa quotation telah menjadi sales order. Langkah selanjutnya adalah untuk warehouse mengirimkan barang kepada customer. Langkah selanjutnya adalah pengiriman dari warehouse. Di sini saya telah melakukan login sebagai staff warehouse. Kemudian yang perlu saya lihat adalah delivery order. Pada delivery order ini kita akan menemukan sales order yang barusan kita buat, yaitu ada di sini. Dapat langsung kita klik. Nah, di sini kita perlu melakukan pengiriman. Untuk melakukan pengiriman, sebelumnya kita perlu untuk mengecek apakah kita mempunyai stok yang cukup. Di sini dapat kita klik di bagian reserve, dan ternyata kita lihat bahwa on hand kita mempunyai 16 unit. Untuk itu, karena mencukupi, kita dapat balik ke bagian delivery order. Kemudian di sini dapat langsung kita validate. Lalu lakukan immediate transfer, karena kita langsung mengirimkan semuanya, maka dapat kita langsung klik apply. Kemudian di sini kita dapat memilih apakah kita ingin menjalankan delivery order by SMS atau tidak. Di sini saya memilih untuk tidak. Lalu kita dapat melihat bahwa delivery ordernya sekarang berubah menjadi done statusnya. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan adalah untuk login sebagai staff dari sales untuk meneruskan ke bagian invoicing. Di sini saya telah login sebagai staff sales. Kemudian kita bisa lihat di sini terdapat sales order yang telah dibuat. Dapat kita klik. Nah, di sini dapat langsung kita klik create invoice karena kita berasumsi bahwa pengiriman telah selesai dilakukan. Kemudian dapat kita lihat bahwa akan muncul pop-up untuk create invoice, di mana di sini terdapat beberapa pilihan. Saya akan memilih regular invoice dan create and view invoice. Nah, di sini terlihat bahwa kita telah membuat draft invoice. Untuk itu, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah untuk staff dari accounting untuk mengelola invoice ini. Langkah selanjutnya adalah di sini saya telah login sebagai staff accounting. Untuk itu dapat kita lihat bahwa terdapat draft baru yang telah dibuat hari ini oleh sales. Kemudian dapat kita lihat di sini bentuknya masih draft dan perlu kita confirm. Untuk itu, setelah melewati tahap konfirmasi bahwa kita telah mengirimkan barangnya, maka kita dapat confirm invoice. Nah, di sini telah terbentuk invoice yang perlu dikirimkan ke customer. Untuk itu, di sini dapat kita klik send. Kemudian di sini akan muncul pop-up, di mana saya untuk simulasi kali ini saya hanya ingin mengirim lewat email. Kemudian terlihat recipientnya adalah customer-nya, dan di sini ada template untuk pengiriman dari invoice beserta dengan attachment dari invoice tersebut. Begitu dapat langsung kita send. Nah, di sini dapat terlihat bahwa kita telah berhasil dalam melakukan pengiriman invoice. Langkah selanjutnya adalah kita berasumsi bahwa kita telah menerima pembayaran dari
customer. Untuk itu, dapat langsung kita register payment untuk memasukkan payment tersebut ke dalam jurnal. Nah, di sini dapat kita lihat jurnalnya itu kita pilih mereka mengirimkan metodenya melalui bank dan payment metodenya adalah manual sebanyak 10.800.000 dengan payment date hari ini dan invoicing yang telah kita buat. Dapat kita klik create payment. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa invoicing-nya telah berlabel paid yang berarti telah dibayarkan oleh customer dan kita telah menerima pembayaran tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.